Kita akan bahas mengenai sesuatu yang pada akhirnya mudah-mudahan teman-teman tidak perlu takut lagi, tapi juga mempersiapkan dengan sangat baik sebelum pernikahan itu ada. Ya, baik teman-teman, kita mengetahui bersama bahwa di zaman yang sekarang ini zaman yang tidak mudah. Untuk laki-laki tidak mudah, untuk perempuan juga tidak mudah. Kita banyak menemukan bahwa banyak perempuan-perempuan yang tidak punya rasa malu maupun laki-laki juga sama seperti itu. Banyak wanita-wanita yang mungkin tidak menutup auratnya dengan baik, sehingga fitrahnya laki-laki suka kepada sesuatu yang indah, maka tergodalah dia, apalagi kalau seorang pria yang memang memiliki niat yang jahat, atau dia masih membujang, akan mudah tergoda dengan hal-hal seperti itu, sehingga untuk membentengi diri kita atau syahwat kita dengan puasa, itu terkadang sulit, karena fitnahnya yang begitu besar, sahabat-sahabat sekalian. Terkadang melihat perempuan atau melihat laki-laki, bagi yang perempuan ya, terkadang senang lama-lama jadi bisa melakukan hal yang macam-macam. Dimulai dari melihat, kemudian akhirnya disambung dengan percakapan-percakapan, baik dengan sosial media kah, atau dengan telepon kah, nanti berujung ujung-ujungnya, naudzubillah min dzalik, adalah perzinahan. Jadi itu yang tidak kita inginkan. Maka tentu saja solusi yang tepat dengan fitnah yang begitu besar di zaman yang sekarang ini, teman-teman sekalian, kalau teman-teman siap secara fisik dan finansial untuk laki-laki, maka kuncinya atau jawabannya adalah dengan menikah. Kenapa dengan menikah? Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pernah atau kita sering mendengar, menikahlah karena menikah itu menyempurnakan setengah agama. Mari kita lihat dalam hadits riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya. Jadi kita sering mendengar menikah itu menyempurnakan setengah agama. Apa maksudnya setengah agama? Para ulama menjelaskan, sahabat-sahabat sekalian, ini juga sudah menjelaskan di ceramah-ceramah sebelumnya, sebenarnya yang disebut sebagai menyempurnakan setengah agama, para ulama menyebutkan bahwa yang bisa merusak seseorang itu, hidup seseorang, adalah kemaluan dan perutnya. Yang bisa merusak kehidupan seseorang itu, atau merusak kehidupan agama, merusak agama seseorang itu, yaitu kemaluan dan perutnya. Kemaluan akan mengantarkan dia kepada zina, dan perut akan mengantarkan dia kepada keserakahan. Sedangkan orang-orang yang sudah menikah, maka dia terjaga kemaluannya, maka dia berjuang untuk yang lainnya, yaitu untuk perutnya, untuk keserakahan itu dia berjuang meredam itu. Jadi di sini kita tahu bahwa dengan menikah, maka seseorang akan terbentengi dirinya dari godaan syaitan, karena banyak orang yang berhasil dengan harta, berhasil lulus ujian dengan harta, berhasil lulus ujian dengan jabatan, tapi terkadang nggak berhasil lulus ujian dengan lawan jenis, ya. Jadi teman-teman sekalian, nikah berarti membentengi diri dari godaan syaitan, membentengi diri dari syahwat yang bergejolak, dan akan menundukkan pandangan. Maka itu jawaban kenapa pada akhirnya harus menikah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa masih takut untuk menikah, atau kenapa ragu untuk menikah? Kita lihat bahwa banyak alasan dari orang-orang ketika mereka memutuskan untuk menunda-menunda menikah. Ada yang mengatakan masih terlalu muda, ada yang mengatakan saya mau pacaran dulu aja untuk lebih mengenal, atau saya berteman dengan banyak perempuan, saya berteman dengan banyak laki-laki. Jadi menikah nggak mau, tapi pacarannya mau, dan tidak tahu aktivitas apa yang dilakukan di dalamnya. Kemudian ada yang tidak mau menikah atau menunda menikah karena alasannya ingin sukses dulu, ingin bisnis dulu, ingin berkarir dulu, dan terus ditunda-tunda dengan mengatakan ini lebih urgent daripada yang lain-lain. Padahal secara finansial dia cukup untuk menafkahi istrinya dan anaknya. Tidak harus menjadi seseorang yang kaya raya untuk bisa menikah, sahabat sekalian. Yang penting teman-teman adalah orang yang, kalau untuk laki-laki, teman-teman memiliki pekerjaan yang sekiranya bisa menafkahi anak dan istri. Adapun urusan kaya raya itu nanti setelah menikah Allah akan mengkayakan, insya Allah. Ya, jadi ada begitu banyak alasan orang-orang untuk menunda-nunda menikah. Maka hari ini kita akan membahas manfaat menikah, supaya teman-teman yang muda-muda yang bergabung pada hari ini memahami dan termotivasi untuk mempersiapkan segala sesuatu, begitu tahu apa manfaat menikah. Maka, apakah manfaat menikah, sahabat-sahabat sekalian? Yang pertama, manfaat menikah adalah
menikah akan membuat seseorang merasa lebih tenang. Menikah membuat kita menjadi lebih tenang. Coba teman-teman renungkan ayat surah Ar-Rum ayat ke-21, surah atau ayat yang teman-teman sering lihat di undangan pernikahan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 21? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ayat ini sangat familiar karena dalam setiap undangan pernikahan biasanya kita lihat ayat itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya. Ditaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nanti menikah itu tujuannya sakinah mawaddah wa rahmah. Kamu akan merasa tentram, tenang, penuh cinta, penuh dengan rasa kasih sayang. Jadi ketika orang menikah, Allah sendiri yang berfirman dalam surah Ar-Rum 21, maka ia akan merasa ketenangan. Yang mungkin dulu kesana kemari tidak ada tujuan, ya, tapi ketika sudah menikah dia punya tujuan, dia tahu bahwa ada orang yang harus dia temani atau dia bertanggung jawab dengannya, maka dia akan merasa lebih tenang. Baik, yang kemudian yang kedua, ketika engkau sudah merasa lebih tenang. Kalau dulu mungkin sebelum menikah ada jenis orang-orang yang memang dia bergejolak kan, ya, hawa nafsu bergejolak itu. Tapi ketika menikah dia akan lebih tenang. Ya. Baik, yang kedua, apa sih manfaat menikah? Manfaat menikah adalah engkau jangan khawatir, Allah akan mencukupkan rezekimu. Jangan khawatir, Allah akan mencukupkan rezekimu. Dari segi finansial, banyak orang-orang yang sebenarnya dari segi finansial cukup, tapi selalu timbul was-was ketika dia menikah. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan itu membisikkan was-was. Setan itu membuat kita was-was. Setan dari jenis jin dan juga manusia. Jadi sebenarnya cukup, sebenarnya sudah ada penghasilannya. Walau mungkin tidak banyak itu ukuran siapa sih gitu. Tapi yang penting dia punya penghasilan untuk bisa memberi makan istrinya. Jadi manfaat menikah yang kedua, Allah akan mencukupkan rezeki. Jadi jangan khawatir tentang itu. Lihat dalam surah An-Nur ayat 32 janji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ragu dengan itu? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sayamu dan laki-laki dan hamba-hamba sayamu yang perempuan. Oke, ayat yang ini nih yang mau garis bawahi. Jika mereka miskin, kata Allah, ya. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nur ayat 32, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Allah maha luas pemberiannya, dan Allah maha mengetahui. Jadi kalau ini mungkin laki-laki ada yang bergabung di sini untuk laki-laki, karena kan yang mencari nafkah laki-laki sebenarnya bukan perempuan. Untuk laki-laki di sini yang menonton, ketika engkau sudah punya pekerjaan, berapapun itu penghasilannya, ketika engkau yakin itu bisa memberikan makan istrimu dan anakmu, dan insya Allah nanti setelah menikah akan Allah tambahkan lagi insya Allah, maka kenapa harus was-was? Itu bisikan syaitan yang membuat engkau terus menunda. Ketika engkau menunda, apa yang terjadi? Jadinya nanti jadi pacaran. Engkau sudah suka sama seseorang, engkau sudah tertarik sama seseorang, tapi nggak mau menikah. Padahal sudah punya penghasilan, engkau tunda. Tapi engkau jalin komunikasi terlalu erat, engkau bertemu terlalu sering, misal, maka itulah cara syaitan sehingga membuat engkau menunda-nunda. Seperti itu. Jadi manfaat menikah yang kedua, sahabat sekalian, adalah Allah akan memampukanmu. Allah akan mencukupkan rezeki untukmu. Jadi jangan khawatir untuk itu. Asalkan engkau adalah, ini untuk laki-laki khususnya, engkau adalah, atau teman-teman perempuan yang ingin melihat laki-laki, ya, yang ingin melihat laki-laki yang mana nih yang serius sama saya. Jadi intinya asalkan dia mau bekerja dan asalkan dia bertanggung jawab, itu cukup teman-teman sekalian. Dia bekerja, berapapun penghasilan, yang penting dia pekerja keras misalnya, dan dia bertanggung jawab. Maka insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah luaskan rezekinya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,